Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan dengan tema teori belajar sosiokultural. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nashwari Nabila dengan tim 076. Perkenalkan, saya Agustina Kaputri dengan tim 035. Saya Naya Fatwasari dengan 09. Saya Istia Maria Putri dengan tim 042. Baik, silakan disimak video kami berikut ini dan selamat menyaksikan. Yang pertama, latar belakang teori belajar sosiokultural. Dalam dunia pendidikan, teori belajar merupakan fondasi utama yang menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh, mengelola, serta menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan. Selama beberapa dekade, teori belajar telah mengalami berbagai perkembangan dan pergeseran paradigma. Pada mulanya, pembelajaran sering dipandang hanya sebagai proses individual yang menekankan pada aspek kognitif internal peserta didik. Akan tetapi, seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, muncul pemahaman baru yang menyatakan bahwa pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Pandangan inilah yang kemudian melahirkan teori belajar sosiokultural yang dipelopori oleh Lev Vygotsky, seorang tokoh besar dalam bidang psikologi pendidikan. Teori belajar sosiokultural hadir dengan membawa pemikiran revolusioner bahwa perkembangan kognitif manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, bahasa, serta budaya tempat individu tersebut tumbuh dan berkembang. Vygotsky menekankan bahwa interaksi sosial bukan hanya sekedar faktor tambahan, melainkan unsur utama dalam pembentukan kemampuan berpikir. Dengan kata lain, pengetahuan dan keterampilan seseorang tidak muncul secara spontan dari dalam diri, melainkan dibentuk dan dimediasi melalui interaksi dengan orang lain, baik guru, orang tua, maupun teman sebaya, serta dengan menggunakan alat-alat budaya seperti bahasa, simbol, dan teknologi. Oleh sebab itu, banyak literatur menggambarkan munculnya teori ini sebagai sebuah revolusi dalam dunia pendidikan, karena mengubah cara pandang tradisional yang sebelumnya menempatkan peserta didik sebagai belajar pasif menjadi subjek aktif yang berkembang melalui partisipasi sosial. Dari latar belakang tersebut, kita memperoleh beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori revolusi belajar sosiokultural? Yang kedua, apa saja prinsip utama yang terkandung dalam teori belajar sosiokultural? Yang ketiga, bagaimana implikasi teori ini terhadap praktik pendidikan, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari? Keempat, apa tujuan utama dari penerapan teori belajar sosiokultural dalam kegiatan pembelajaran? Yang kelima, bagaimana contoh nyata penerapan teori belajar sosiokultural dalam praktik pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan? Yang keenam, apa kelebihan dan kekurangan teori belajar sosiokultural bila dibandingkan dengan teori belajar lainnya? Dan yang terakhir, bagaimana pandangan dan analisis para pakar pendidikan terhadap teori belajar sosiokultural, khususnya dalam konteks pendidikan di Indonesia? Nah, tujuan dari makalah ini: 1. Menjelaskan secara mendalam definisi dan konsep dasar dari teori revolusi belajar sosiokultural. 2. Menguraikan prinsip-prinsip utama yang melandasi teori ini. 3. Memaparkan implikasi praktis teori ini terhadap dunia pendidikan. 4. Mengidentifikasi tujuan penerapan teori belajar sosiokultural dalam pembelajaran sehingga dapat dipahami secara lebih jelas oleh pendidik dan peserta didik. 5. Mendeskripsikan contoh konkret penerapan teori ini dalam kegiatan pembelajaran. 6. Menelaah kelebihan dan kelemahan teori belajar sosiokultural. 7. Menganalisis pandangan para pakar pendidikan terhadap teori ini. Dan yang terakhir, mengkaitkan dengan realitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada pengertian teori belajar sosiokultural.
Teori revolusi belajar sosiokultural pada dasarnya merupakan sebuah pandangan yang menekankan bahwa proses belajar manusia bukanlah aktivitas yang berdiri sendiri dalam diri individu, melainkan sebuah hasil interaksi yang terus-menerus berlangsung antara individu dengan lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Teori ini disebut revolusi karena berhasil menggeser paradigma pembelajaran dari yang semula cenderung menekankan aspek individualistik dan terisolasi menuju cara pandang baru yang lebih kolaboratif, kontekstual, dan terhubung dengan realitas sosial. Menurut Lev Vygotsky, tokoh utama yang melandasi teori ini, perkembangan kognitif seseorang tidak dapat dilepaskan dari peran bahasa, interaksi sosial, serta nilai budaya yang hadir dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain, sosiokultural dipahami sebagai suatu pendekatan, teori atau perspektif yang menegaskan bahwa sumber utama perilaku manusia tidak semata-mata muncul dari dalam individu, melainkan justru dibentuk dan dipengaruhi oleh kelompok sosial, lingkungan, serta kebudayaan yang menyelubunginya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip utama teori belajar sosiokultural. Yang pertama ada mediasi sosial, yaitu keyakinan bahwa pengetahuan diperoleh melalui interaksi dengan orang lain di mana guru, teman sebaya maupun orang tua berfungsi sebagai mediator dalam proses pembelajaran. Sementara bahasa memainkan peran vital sebagai alat untuk membangun makna bersama. Kedua, zona perkembangan proksimal menjelaskan bahwa belajar berlangsung dalam rentang antara kemampuan aktual yang dapat dilakukan individu secara mandiri dan kemampuan potensial yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain yang lebih kompeten. 3. Budaya sebagai kerangka belajar, sebab setiap budaya memiliki nilai, norma, dan praktik khas yang membentuk cara berpikir seseorang, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna apabila dikaitkan dengan pengalaman budaya siswa. 4. Kolaborasi dan kokonstruksi, yaitu belajar bukanlah sekedar menerima informasi secara pasif, melainkan membangun pengetahuan melalui kerjasama, diskusi, dan pengalaman kolektif. Selanjutnya ada karakteristik teori belajar sosiokultural. Belajar dipandang sebagai proses sosial yang terjadi dalam interaksi antar individu, sehingga pertukaran ide dan pengalaman menjadi aspek penting. Pembelajaran harus bersifat kontekstual dan kolaboratif, yakni dilakukan dalam situasi nyata yang relevan dengan kehidupan siswa dan mendorong kerjasama. Bahasa dianggap bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga sarana untuk berpikir, memahami, dan menginternalisasi pengetahuan. Proses internalisasi menjelaskan bagaimana pengetahuan yang awalnya bersifat sosial perlahan-lahan menjadi bagian dari struktur kognitif individu. Pembelajaran harus bersifat kontekstual dan kolaboratif, yakni dilakukan dalam situasi nyata yang relevan dengan kehidupan siswa dan mendorong kerjasama. Implikasi dalam dunia pendidikan terbagi menjadi 3, yakni 1. Guru menjadi fasilitator. Guru pada era sekarang tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang harus mentransfer ilmu kepada peserta didik. Sebaliknya, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya proses belajar, mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis, serta memotivasi mereka untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Peran ini cukup mencakup memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan bereksperimen, sehingga mereka menjadi lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam belajar. Guru yang berfungsi sebagai fasilitator dapat membantu menumbuhkan rasa percaya diri siswa sekaligus menciptakan suasana belajar yang inklusif dan interaktif. 2. Pembelajaran konstekstual. Pembelajaran tidak cukup hanya bersifat teoritis, melainkan harus dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Materi ini yang dipelajari sebaiknya memiliki hubungan langsung dengan lingkungan sosial, budaya, maupun pengalaman sehari-hari siswa. Dengan demikian, siswa akan lebih mudah memahami konsep karena mereka lebih relevansi pembelajaran dengan dunia di sekitar mereka. Misalnya, pembelajaran matematika dapat dihubungkan dengan kegiatan jual beli di pasar, atau pembelajaran sains yang dikaitkan dengan fenomena alam di lingkungan sekitar kita. Pembelajaran kontekstual ini menjadikan ilmu lebih bermakna dan memotivasi siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata. 3. Penghargaan terhadap keberagaman budaya. Indonesia
memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya, sehingga proses pembelajaran lebih mengakomodasi perbedaan latar belakang siswa. Guru dituntut untuk menghargai perbedaan tersebut dan memanfaatkannya sebagai sumber belajar yang berharga. Misalnya, mengenalkan kearifan lokal, tradisi, bahasa daerah, dan nilai budaya dalam proses pembelajaran. Dengan cara ini, siswa dapat mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati, dan serta kebanggaan terhadap identitas budaya mereka. Menghargai keberagaman budaya juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan memiliki ruang untuk kontribusi. Tantangan teori belajar sosiokultural di Indonesia, yaitu ada 3 macam. Pertama, keterbatasan sarana prasarana di daerah terpencil yang menyulitkan interaksi berbasis teknologi. Salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan Indonesia adalah kesenjangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Banyak sekolah di pedesaan atau pelosok belum memiliki akses listrik yang stabil, jaringan internet maupun perangkat teknologi memadai. Kondisi ini membuat penerapan pembelajaran berbasis digital atau interaktif sulit dijalankan. Padahal, teknologi seharusnya menjadi jembatan penting untuk memperluas akses belajar. Terutama setelah berkembangnya pembelajaran daring, akibat keterbatasan ini, siswa di daerah terpencil seringkali tertinggal dalam hal akses informasi dan kualitas pembelajaran dibandingkan dengan siswa di kota-kota besar. 2. Ukuran kelas yang terlalu besar sehingga guru sulit memperhatikan ZPD atau Zone of Proximal Development. Masing-masing siswa kondisi lain yang sering dihadapi adalah jumlah siswa dalam satu kelas yang terlalu banyak, terutama di sekolah negeri pada tingkat dasar dan menengah. Kelas yang berisi 40 hingga 50 siswa membuat guru kesulitan memberikan perhatian secara personal kepada setiap murid-muridnya. Hal ini bertentangan dengan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD dari Vygotsky yang menekankan pentingnya bimbingan sesuai kebutuhan perkembangan individu. Dengan jumlah siswa yang besar, guru cenderung hanya fokus pada penyampaian materi secara umum saja. Sementara kebutuhan belajar individual, terutama bagi siswa yang membutuhkan perhatian lebih, tidak bisa terakomodasi dengan baik. 3. Kompleksitas keberagaman budaya asing yang membutuhkan sensitivitas tinggi dari pendidik. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi yang sangat kaya. Keberagaman ini merupakan kekuatan, tetapi sekaligus tantangan dalam dunia pendidikan. Guru dituntut untuk memiliki sensitivitas budaya agar tidak dapat hanya menghargai perbedaan, tetapi juga mampu memanfaatkannya sebagai bagian dari proses pembelajaran kita. Tantangan muncul ketika ada perbedaan bahasa daerah, nilai-nilai budaya, bahkan cara pandang warga terhadap pendidikan yang berbeda-beda ini. Jika guru tidak peka, proses pembelajaran bisa menimbulkan kesalahpahaman atau membuat siswa merasa terpinggirkan. Karena itu dibutuhkan kompetensi intelektual bagi pendidikan agar mereka mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman. Teori belajar sosial kultural menumbuhkan kesadaran siswa bahwa proses belajar merupakan tanggung jawab pribadi yang harus diupayakan secara mandiri. Selanjutnya, mendorong kemampuan siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, serta mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Membantu siswa memahami konsep secara mendalam dengan menghubungkannya dalam konteks sosial dan budaya yang mereka alami sehari-hari. Melatih siswa menjadi pemikir mandiri tidak hanya bergantung pada arahan guru, tapi mampu membuat penilaian sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Mengarahkan siswa belajar tentang bagaimana mereka belajar, learning how to read, sehingga memiliki strategi belajar yang berkesinambungan sepanjang hayat. Contoh-contoh penerapan yaitu dibagi menjadi 3. Contoh penerapan bidang pendidikan yang formal. Dalam pendidikan formal, penerapan teori belajar sosial kultural tercermin dalam kebijakan kurikulum seperti kurikulum 2013. Kurikulum ini mendorong siswa agar lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta menekankan pembelajaran yang berbasis aktivitas. Guru berperan sebagai fasilitator yang membuka ruang diskusi, interaksi, dan kerjasama, bukan hanya sekedar memberi materi. Contohnya, penerapannya misalnya dalam pembelajaran sains, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga melakukan praktikum laboratorium secara berkelompok. Dengan demikian, mereka tidak hanya memahami konsep dari teori saja, tetapi juga belajar dari pengalaman nyata, diskusi, dan pembagian dan membangun keterampilan sosial dan komunikasi yang dibutuhkan di luar kelas.
Selanjutnya ada contoh penerapan bidang pendidikan non formal. Dalam pendidikan non formal, teori ini tidak tampak dalam kursus atau keterampilan. Contoh, kursus membatik bukan hanya mengajarkan teknik membatik secara teknis, tetapi juga menanamkan nilai budaya, filosofi, hidup serta kearifan lokal yang melekat kepada dalam tradisi tersebut. Selain itu, pelatihan seperti kursus komputer, tata boga, dan kewirausahaan berbasis komputer seringkali dilakukan secara kolaboratif. Peserta belajar memiliki praktik langsung, saling tukar pengalaman, dan bekerjasama memecahkan masalah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak hanya tentang pengetahuan saja, tetapi juga bagaimana interaksi sosial dan budaya berperan penting dalam pembentukan kompetensi. Hal selanjutnya yakni ada contoh penerapan bidang di dalam informal. Pendidikan informal terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat. Penerapan teori sosial kultural tampak jelas di sini, karena anak banyak belajar melalui interaksi sosial, komunikasi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Contohnya, seorang anak belajar sopan santun, nilai agama, dan etika dari orang tuanya yang ada di rumah. Anak-anak juga belajar keterampilan hidup seperti memasak, bercocok tanam, ataupun berdagang dari anggota keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Nilai gotong royong dalam masyarakat juga merupakan bentuk pembelajaran informal, di mana anak terbiasa ikut serta dalam kegiatan bersama. Misalnya, contoh, kerja bakti atau acara adat istiadat. Pembelajaran informal bersifat alami dan tidak terstruktur, tetapi juga sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter, kebiasaan, dan identitas budaya seorang individu.